Pergerakan IHSG akan berlanjut volatile mengingat terdapat beberapa sentimen dari dalam dan luar negeri pada pekan ini. Dari dalam negeri terdapat cadangan devisa Indonesia periode November 2023 yang akan dirilis pada Kamis mendatang dan pada Jumat yang akan dirilis kepercayaan konsumen Indonesia periode November 2023. Sementara dari luar negeri, pergerakan pasar keuangan Indonesia dapat dipengaruhi dari sentimen Amerika Serikat. Untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual praktisi pasar modal Hans Kueh. Selamat pagi Pak Hans. Ya, selamat pagi Pak Yuda. Ya, ini IHSG sepertinya memiliki modal kuat ya untuk menjalani musim window dressing sebelum penutupan tahun dan momentum penguatan pekan dari kemarin Pak. Lalu kalau kita melihat kita bertahan di level 7.000 nih ya. Apakah tren positif ini akan berlanjut hingga pekan ini Pak? Ya, pasar sepertinya masih sangat optimis ya sesudah pekan lalu rally gitu ya. Dan kita harus lihat November juga rally sangat tinggi. Pasar hampir yakin sekali bahwa Federal Reserve itu sudah mengakhiri kenaikan bunga dan sekarang mereka menggeser kemungkinan Fed itu mulai menurunkan bunga acuan mereka itu pada bulan Maret. Jadi ini yang menyebabkan hampir seluruh pasar ya termasuk di emerging market itu mengalami rally ya untuk mengantisipasi potensi penurunan tingkat suku bunga sendiri. Ini memang kita harus sedikit berhati-hati. Dari Bank Sentral Indonesia sendiri, Gubernur Bank Sentral sudah menyatakan bahwa inflasi dalam negeri relatif meningkat, tetapi masih terkendali, sehingga Bank Sentral kemungkinan akan lebih lambat melakukan penurunan suku bunga, tidak seperti yang diekspektasikan oleh pelaku pasar gitu. Dan kita pikir kalau kita lihat statement pidato dari Jerome Powell di akhir pekan, kita bisa lihat sebenarnya dia cuma berusaha balance saja ya dan hati-hati dalam menaikkan suku bunga karena dia pikir memang bunga bisa berpengaruh pada perekonomian. Tetapi di sisi lain dia tidak mengharapkan pelaku pasar terlalu optimis bahwa Federal Reserve akan agresif menurunkan tingkat suku bunga. Artinya bisa kita lihat sebenarnya pasar terlalu optimis dengan penurunan suku bunga, sedangkan mungkin sekali realisasinya tidak ada penurunan seperti yang pasar harapkan. Nah, pasar sekarang berharap bisa penurunan sampai 125 basis point, khawatirnya tidak terjadi sebesar itu. Iya. Kalau kita melihat dari dalam negeri Pak, IHSG yang sepertinya bertahan 7.000, kemudian juga rupiah pada pekan lalu ini terapresiasi 0,16% secara harian dan tutup kemarin 15.480. Apakah memang sebanding dengan banyaknya net buy kita dari asing yang mencapai 15,92 triliun Pak? Apa yang masih membuat ekonomi Indonesia cukup menjadi pilihan bagi para investasi asing Pak atau investor asing Pak? Ya. Sebenarnya ekonomi kita relatif lebih bagus ya. Memang pertumbuhan ekonomi sedikit di bawah 5%, tapi ini pertumbuhan yang termasuk paling bagus. Kemudian kita lihat inflasi kita, biarpun kemarin naik ya, sedikit inflasi kita mengalami peningkatan ke 2,8-an, tetapi sebenarnya level ini juga masih di bawah target dari BI sendiri gitu. Jadi sebenarnya ke depan itu dana asing memang akan masuk ke emerging market termasuk ke Indonesia, tapi mereka harus memastikan dulu bahwa global tidak ada kenaikan bunga dan cenderung akan mulai bergerak turun. Nah, sehingga dana-dana itu akan bergerak ke emerging market yang punya potensi return tinggi. Karena dana itu akan bergerak ke aset berisiko ketika ekonomi cenderung lebih stabil. Dan kita melihat potensi stabilnya ekonomi itu cukup besar ya. Amerika pekan lalu revisi naik ya, GDP kuartal 3 itu jadi 5,2 dari sebelumnya 4,9. Nah, yang sedikit bermasalah di global itu memang di Eropa ya, yang diperkirakan sesudah pertumbuhan negatif kemungkinan mereka akan masuk ke recession ya, tapi recession kecil. Tetapi ini menyebabkan dana itu mungkin akan bergeser ke emerging market, ke aset yang lebih berisiko, sehingga mendorong aset-aset berisiko termasuk pasar saham Indonesia masih punya potensi rally di jangka yang agak panjang. Pak, kalau Asia Pasifik ini yang menarik kita bicara mengenai
dari Tiongkok sendiri Pak mengenai indeks Hang Manufacture yang 2 bulan terakhir itu terkoreksi. Kemudian juga kita dari Jepang dan Korea yang dimana mereka sedikit dalam 3 pekan ini juga banyak sekali kemerosotan. Kalau kita Korea Selatan 0,89%, kemudian juga di Jepang sendiri terkoreksi. Apa yang Anda bisa lihat Asia Pasifik Pak? Iya, sebenarnya Tiongkok ya yang salah satu yang sangat kita hati-hati karena Tiongkok ini punya perdagangan yang besar ya 20%-an dengan Indonesia. Jadi yang terjadi di Tiongkok cukup mempengaruhi. Memang beberapa data menunjukkan perlambatan di sana, tapi data terakhir PMI Manufacture itu keluar 50,7 ya. Jadi dia mulai berhasil rebound dari sebelumnya 49,5 gitu. Ada harapan di Tiongkok sendiri sesudah ada 50 pengembang properti besar di sana itu mendapatkan masuk ke dalam skema pembiayaan. Ya. Sehingga kalau kita lihat ada harapan ekonomi Tiongkok itu mulai lebih bergerak ya sehingga lebih positif bagi sektor komoditas sendiri. Nah, kalau kita lihat Jepang memang inflasi mereka memang bergerak naik, tetapi bank sentral mereka sama sekali tidak ingin merubah kebijakan. Jadi pasar menanti gitu kapan bank sentral Jepang mulai merubah kebijakan. Kalau itu yang terjadi, kita pikir pasar ekuitas Jepang cenderung tertekan ya kalau dia mulai menaikkan suku bunga atau merubah kebijakan di sana. Tetapi secara umum harusnya tidak terlalu signifikan mempengaruhi pasar global juga ya apa yang terjadi di Jepang. Kita kalau di dalam negeri terkait dengan dana asing ini ada kabar baik Pak terkait dengan aliran yang cukup signifikan dan kekhawatiran terkait dengan pemilu kampanye yang sudah di kick off tanggal pada Senin pekan lalu itu sepertinya tidak terlalu signifikan ya terhadap aliran dana ini. Saya bacakan sedikit kalau di pembelian saham mencapai 4,94 triliun, surat berharga mencapai 10,6 triliun dan di net buy sebesar 15,92 triliun. Apa yang bisa Bapak evaluasi dari optimisme aliran dana ke tanah air Pak? Ya, pertama yang besar pasti di pasar obligasi ya, dana asing bergerak masuk gitu. Pertama karena penurunan yield obligasi di Amerika sendiri ya, jadi terlihat pasar cukup optimis sehingga yield obligasi Amerika bergerak turun ke bawah. Dan kalau kita lihat yield Amerika yang turun, mereka tentu akan outflow menuju ke emerging market, salah satunya ke pasar Indonesia ya, sehingga pasar bond kita mengalami inflow yang cukup kuat dan yield kita berhasil juga mengalami penurunan ya, artinya harga obligasi Indonesia terapresiasi. Yang kedua di pasar saham sendiri, kalau kita lihat secara umum kinerja emiten dalam negeri tetap bagus ya dalam beberapa kuartal terakhir. Di tengah memang sebenarnya bunga relatif cukup tinggi, jadi asing masih akan bergerak masuk ke Indonesia ya. Apalagi kalau pemilu kita bisa berlangsung dengan damai dan tidak ada konflik atau keributan berarti, kita pikir pasar masih akan optimis dengan pasar Indonesia. Nah ini kita bicara mengenai The Fed, meskipun kita mengatakan dalam tahun ini tidak ada lagi kemungkinan dan analis mengatakan boleh jadi naik di Maret tahun depan ya Pak ya. Tapi sinyalemen ini masih menjadi salah satu trigger ataupun sentimen terhadap pergerakan bursa dan juga rupiah. Bagaimana Anda melihat ini Pak? Karena memang inflasi Amerika bisa dikontrol 3,2%, tetapi beberapa data tadi ada masih sangat volatile terkait dengan tingkat konsumsi, PCE dan seperti apa ini berpengaruh terhadap rupiah dan juga bursa kita Pak? Ya, sebenarnya ini menarik bahwa pekan lalu ada gubernur Fed ya, Christopher Waller, ini gubernur yang biasanya agresif dengan hawkish untuk bunga gitu ya. Mendadak statement dia berubah bahwa dia melihat bahwa tidak perlu lagi ada kenaikan dan potensi Federal Reserve melakukan penurunan ya terhadap tingkat bunga. Kemudian kalau kita lihat statement dari Jerome Powell juga dianggap cukup dovish ya di pasar, sehingga kita lihat ada pergeseran. Sekarang pasar memperkirakan bahwa Federal Reserve itu mulai Maret ya dengan probabilitas hampir 55% untuk mulai menurunkan suku bunga. Diikuti dengan bulan Mei penurunan lagi 25 basis point. Kemudian diperkirakan akan turun lagi di bulan Juli dan September dan
November. Jadi kalau kita lihat ada 5 kali penurunan yang diperkirakan pasar sehingga bunganya kembali ke 4%. Nah, ini kita pikir agak terlalu optimis ya pasar karena sejarah menunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi Amerika yang sampai 5,2%, kemudian inflasi gradually turun, ekonomi Amerika ini terlihat akan soft landing. Nah, ketika ekonomi soft landing, biasanya Federal Reserve tidak akan agresif melakukan penurunan tingkat suku bunga. Nah, ini yang harus jadi catatan kita bahwa penurunan bunga yang tidak terlalu agresif ini berbeda dengan ekspektasi pasar sehingga ada juga potensi koreksi pasar ke depannya. Kemudian tadi data inflasi memang jadi perhatian. Kemarin data PCE yang keluar ya kalau kita lihat itu di 3,5. Memang angka ini relatif rendah tapi masih di atas target Federal Reserve ya yang menargetkan 2%. Inflasi inti belum dilakukan koreksi tetapi masih ada di level 4%-an. Artinya masih ada beberapa PR yang harus dilakukan oleh Federal Reserve untuk membiarkan supaya inflasi ini bergerak turun ke bawah. Tadinya Federal Reserve mengandalkan bunga pasar ya atau yield obligasi Amerika yang sempat naik tinggi. Karena kenaikan yield tinggi tadi, Federal Reserve bisa mengatakan kami tidak perlu lagi menaikkan tingkat suku bunga. Tetapi sekarang yieldnya bergerak cukup cepat turun ke bawah ya. Jadi tentu kita harus extra hati-hati. Mungkin Fed tidak akan cepat menurunkan bunga mereka. Biarpun kemungkinan naik hampir tidak ada ya untuk tahun ini dan tahun depan. Kalau saya beralih ke dalam negeri Pak, terkait dengan bursa hari ini dibuka menguat dengan level psikologis di 7.100. Sama apa saja yang menarik karena memang secara global tidak terlalu banyak sentimen yang berpengaruh karena sebuah data cukup positif dan dari dalam negeri terkait dengan inflasi, kemudian juga bagaimana sikap dari Bank Indonesia dan rupiah yang cukup terapresiasi juga pasti berpengaruh terhadap pergerakan hari ini Pak. Ya, kalau pekan ini memang yang cukup pengaruh ke pasar mungkin data tenaga kerja AS ya, tapi itu masih di akhir pekan ya, non-farm payroll yang diperkirakan naik 175.000 dari sebelumnya 150.000. Dan yang lain adalah angka pengangguran yang diperkirakan stay di 3,9. Nah untuk saham yang kita rekomendasikan hari ini, saya ada Astra International ya, mulai rebound, beli di 5.400 sampai 5.750. Cut loss di bawah 5.200, target kita 5.950 sampai 6.100. Yang kedua Bank Mandiri ya, ini periode sideways, kita bisa akumulasi beli di 5825 sampai 5925. Target kita 5.700, target cut loss di bawah 5.700, target kita 6.100 sampai 6.200. Kemudian BBRI ya, ini juga kita rekomendasikan beli 5275 sampai 5375, cut loss di bawah 5100, target kita 5500 sampai dengan 5700. Kemudian Jatva ya juga kita rekomendasikan beli 1130 sampai 1190, cut loss di bawah 1100, target kita 1250 sampai 1285. Kemudian yang terakhir Panin Life kita rekomendasikan beli ya di 264 sampai 272. Cut loss di bawah 259, target kita 283 sampai 296. Pak Hans, terima kasih untuk perbincangannya pagi ini. Semoga kondisi global yang terkontrol stabil bisa memberikan angin segar terhadap pergerakan bursa sepanjang hari ini. Terima kasih untuk perbincangannya Pak, salam sehat selalu. Ya, terima kasih. Selamat pagi Pak Yuda.